Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proyek dari responsi saya. Jadi di sini pendahuluan. Di sini proyek saya bernama Snowball Games. Di sini ceritanya adalah ini tentang game platformer yang seorang pria yang mengalahkan monster-monster jahat pada dunia yang terbatas. Jadi seorang pria ini bisa mengalahkan monster dengan senjata snowball. Makanya namanya Snowball Flames. Jadi di sini ada flames. Jadi di sini di dunia yang di game ini itu ada flames, yaitu adalah lava sama bola api. Jadi judulnya Snowball Games, Snowball dan Flames. Kemudian fitur utama di sini bisa menembak musuh, dapat mengeluarkan bola flames, bola-bola api. Oke, selanjutnya pada demonstrasi gameplay di sini akan ditampilkan dari gameplaynya. Jadi di sini ada seorang pria yang menembak gamenya, maksudnya menembak musuh. Menembak musuh. Setelah musuh tertembak akan mendapatkan skor 100. Dan ada terlihat left 3, itu artinya adalah musuhnya tersisa 3. Terdeteksinya hanya tersisa 3. Sisanya bisa ada musuh lagi. Tadi ada semacam tanda gitu untuk memberitahu bahwa ada musuh, tapi ya agak sedikit ngembak mungkin karena layarnya yang kurang responsif. Oke, setelah kita selesai mendapatkan skor 200 left 2. Kemudian di sini bisa setelah mission complete, kita bisa next level ke level yang lebih sulit. Di sini musuhnya bisa menembak, bisa mengeluarkan bola api dan mati. Kemudian di sini pemain berinteraksi dengan musuh. Dengan mengalahkan musuh, pemain akan mendapatkan skor dan dapat lanjut ke level yang lebih sulit. Menjamin player tidak dapat menyelesaikan dengan mudah. Jadi core loopnya adalah yang dimana player ini semakin awalnya mudah-mudah, jadi semakin dilatih, playernya semakin dilatih untuk mengalahkan berbagai musuh dan akhirnya bisa mengalahkan musuh yang sulit. Jadi semakin banyak player retry terus dan akhirnya bisa mengalahkan musuh yang lebih sulit. Kemudian di sini mekaniknya itu yang telah diimplementasikan tadi adalah menembak dan bergerak bebas. Mekaniknya ada 2. Kemudian pada konsep teknis di sini saya menggunakan benturannya itu ada collision. Jadi ketika terkena musuh saya akan mati. Ketika terkena bola api yang sedang berjalan yang cepat ini juga akan mati. Tapi itu mati. Kemungkinan terlalu cepat ini karena saya menggunakan animasi yang cukup singkat juga, sekitar 5 detik setiap putaran, jadi terlalu cepat menurut saya. Tadi musuh bisa, dan di sini ada satu lagi yaitu lava di atas. Ketika tersentuh lava di sini saya akan mati sebentar. Di atas sini, di pinggir-pinggir sini ada lava sebenarnya. Nah, sini jika terkena ini saya akan mati. Nah, seperti itu. Kemudian ya, saya menggunakan collision 2D karena saya menggunakan 2 dimensi di sini. Kemudian jadi setelah terjadi benturan sini kita akan mati setiap sekali kena ya. Jadi belum ada nyawa yang misal 3 kali kena baru mati, belum ada. Jadi sekitar 1 kali kena langsung mati, seperti itu. Untuk animasi dasarnya saya menggunakan jika saya tunjukkan, saya menggunakan teknik yang ada di dalam
Jadi di sini saya menggunakan animation di sini saya menggunakan pada bagian tangan. Bagian tangan di sini saya menggunakan gerakan seperti ini. Kemudian bagian tangan sama juga seperti ini. Terlihat bergerak depan belakang saat bergerak. Kepala juga menoleh kanan kiri setelah bergerak. Seperti itu animasi yang saya gunakan itu. Kemudian animator saya menggabungkan ini kepala, idle hand juga, agar saat dia diam maka kepala bergerak. Tapi saat tidak moving is not moving maka dia diam animasinya. Seperti itu logika ya. Kemudian saya tidak menggunakan konsep saya menggunakan konsep idle work untuk logika. Jadi ketika diam dia tidak bergerak animasi, jika WASD dia bergerak. Kemudian saya tidak menggunakan root motion atau in-place animation. Saat diam dia hanya diam aja, tidak menggunakan itu. Kemudian di sini saya menggunakan tekstur warna dari Unity. Tekstur di sini saya gunakan sebagai bola api yang merah. Bola api yang merah saya menggunakan teksturnya dari Unity di Prefabs. Jadi ya teksturnya color saya terapkan di sini. Jadi tidak pakai tekstur atau material yang dari Blender. Kemudian di sini saya tidak menggunakan material apapun selain gambar selain gambar. Semua saya pakai gambar. Tidak ada material yang saya buat kecuali satu tadi bola api. Kemudian pencahayaan lightning saya tidak menggunakan pencahayaan di sini. Jadi ya terlihat cerah aja tanpa pencahayaan apapun. Kemudian shader di sini saya jelaskan singkat. Di sini shader bekerja dengan cara sistem mencari permukaan yang timbul untuk jadikan bayangan. Biasanya agar tekstur atau environment terlihat bagus atau realistis. Kalau menurut saya shader itu dia mendeteksi cahaya yang ke arah ke depan sini agar di sini tampilkan seperti itu. Kemudian di sini saya tidak menggunakan konsep GDD, tapi saya menggunakan konsep singkat dari responsi kemarin. Jadi saya ingin membuat game yang dimana karakter bisa bergerak bebas dalam suatu map dan dapat menyerang musuh dengan menembaknya, dan ingin dapat skor tinggi pada setiap levelnya. Sebenarnya saya ingin menerapkan bintang. Jadi setiap mengalahkan banyak musuh dengan waktu yang singkat, dia akan banyak dapat bintang 3. Jika terlalu melewati waktu maka 2, dan jika kalah jika ya terlalu banyak waktunya ya 1. Tapi mengalahkan musuh semua jadi ya dapat bintang. Kalau nggak mengalahkan musuh semua jadi ya nggak next level. Kemudian di sini bug yang ditemukan pada saat bertemu dengan AI sini dia terlihat mendekat tapi tidak mendekat, tapi ketika saya mengarah ke POV lain dia mengikuti gitu, seperti menghalangi, bukan menyerang. Dia terus mengikuti, tapi jika di depannya di sini dia tidak menyerang, dia hanya berhenti sejenak. Tapi saya nanti lagi seperti itu kira-kira. Kemudian di sini itu bugnya, dan sama tadi yang panah tadi sebenarnya juga bug juga. Itu kemungkinan karena layarnya yang kurang responsif. Kemudian saya mendapat pembelajaran terbesar dari pembuatan proyek ini itu dapat bikin game sederhana dan paham dengan proses yang terjadi saat membuat game. Jadi ternyata itu game tuh memiliki banyak unsur-unsur yang dimana memang pergerakan dan logika itu sangat diperlukan di dalam game, dan menurut saya itu cukup sulit ya, mungkin cukup sulit menurut saya karena membuat AI juga yang saya buat itu tadi juga banyak bugnya, jadi ya saya anggap cukup sulit. Kemudian rencana selanjutnya untuk game ini itu saya ingin mengembangkan lagi game ini agar bisa dimainkan
mungkin dikembangkannya dengan cara menggunakan konsep cerita dalam permainan. Jadi quest gitu misalnya, agar lebih luas dalam bermain dan bisa mendalami seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.